nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Sebelum nonton video ini, pastikan Anda berada di tempat yang jauh dari kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah, NPM 718212636, nomor absen 29. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh media sosial, word of mouth terhadap loyalitas pendengar dan brand awareness sebagai variabel intervening. Yang pertama yaitu definisi media sosial. Media sosial menurut Anders Kaplan dan Michael Helain adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan serta pertukaran user generated connection. Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam berbagai macam bentuk, diantaranya termasuk social network, from internet, web bloggers, social bloggers, microblogging, kiss, podcast, gambar, video, writing, dan bookmark sosial. Menurut Kaplan dan Heinlein, ada 6 jenis media sosial, termasuk Instagram yang masuk kategori jaringan sosial. Sementara untuk bisa tersambung dengan media sosial, Instagram pengguna harus selalu mengaktifkan internet. Penemuan fungsi komunikasi yang super canggih ini dijuluki dengan berbagai nama, antara lain internet, media komunikasi maya, media super hikwai, dan semacamnya. Word of mouth adalah sebuah strategi pemasaran yang dilakukan oleh pihak independen melalui platform yang juga independen di perusahaan yang menjual produk atau jasa tersebut. Contohnya, seperti ulasan produk yang bisa Anda baca sebelum membeli barang di e-commerce. Lanjut, filosofi dasar word of mouth marketing ini adalah: 1. Berkelanjutan suara pelanggan bukan suara perusahaan atau marketing. 2. Alami asli proses jujur atau buatan dan manipulasi. 3. Konsumen mencari informasi bukan perusahaan. 4. Konsumen berbicara tentang produk, layanan, atau merek pengalaman. Pemasaran WOM mencakup pemasaran push, viral, blog, emosional, dan media sosial. Adapun elemen dasar WOM diantaranya yaitu talker, pulse, talking part, topik, tracking. Kelebihan of mouth meningkatkan penjualan tanpa mengeluarkan budget iklan, efektif dan efisien, tidak dibatasi ruang dan waktu. Kekurangan, jika konsumen telah menerima pesan yang negatif, maka dan sangat sulit bagi perusahaan untuk mengubah persepsi mereka. Seringkali orang lupa untuk merekomendasikan produk atau jasa kepada orang sekitarnya. Berikut adalah beberapa contoh strategi pemasaran mulut ke mulut yang dapat Anda lakukan. Yang pertama yaitu minta testimoni pelanggan. Yang kedua, berinteraksi di media sosial. Yang ketiga, berinteraksi dengan pelanggan. Yang keempat, buat kampanye yang dapat menyentuh sisi emosional. Yang kelima, gunakan jasa influencer. Yang keenam, buat acara yang melibatkan komunitas. Dan yang terakhir, fokus menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Brand awareness menurut Anchor 2001 mengatakan bahwa
Manis sebuah merek akan tergambar dari ekuitas merek yang dimilikinya. Dapat dikatakan pula bahwa di dalam merek yang kuat terdapat ekuitas merek yang kuat. Pengertian ekuitas merek menurut angka 2013 adalah serangkaian aset dan kewajiban merek yang terkait dengan sebuah merek yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa kepada perusahaan dan pelanggan. Brand awareness adalah kemampuan konsumen dan calon konsumen dalam mengenali suatu merek, produk, atau jasa. Perusahaan membutuhkan brand awareness karena dari sinilah perusahaan membentuk basis konsumen maupun penjualan. Memiliki brand awareness yang kuat adalah kunci bagi perusahaan agar bisa unggul dalam persaingan bisnis. Pasalnya, konsumen cenderung memilih produk atau jasa dari brand yang dikenalnya, dan inilah yang membuat penjualan semakin meningkat. Demikian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Kacepot gula merah. Salah lopot nyuuna sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.